Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dian Ramadan. Saya dari Prodi Sistem Informasi UPJJJ Daerah Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengerjakan tugas pertama dari mata kuliah Pancasila. Di sini saya akan membawakan sebuah materi pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Kita akan membedah sejarah Pancasila dan lain-lainnya bagi generasi muda melalui peristiwa penting. Bagian pendahuluan terlebih dahulu. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak hanya merupakan hasil pemikiran para pendiri bangsa, tetapi juga merupakan refleksi perjalanan sejarah yang kaya. Dalam konteks ini kita akan mengeksplorasi pelajaran berharga dari sejarah Pancasila yang dapat menginspirasi generasi muda untuk memahami pentingnya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Kemudian ada sejarah Pancasila dari awal kemerdekaan hingga masa reformasi. Ini merupakan pelajaran yang penting dari perjalanan sejarah Pancasila untuk diketahui bagi kita semua, terutama para generasi muda. Kita masuk ke tahun 1945 atau masa awal, yaitu di mana tahun ini terdapat proklamasi kemerdekaan Indonesia dan juga lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian 1950 berdirinya Republik Indonesia Serikat atau RIS yang mengadopsi juga Pancasila sebagai ideologi negara. Tahun 1966 terdapat pengumuman Super Semar yang menandai awal Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden kedua kita, yaitu Soeharto, dengan Pancasila juga sebagai landasan utamanya. Kemudian 1998 masa reformasi yang mengakhiri masa Orde Baru dan mengembalikan demokrasi serta nilai-nilai Pancasila di masyarakat. Kemudian kita akan masuk pada fokus utama dalam materi ini, yaitu perkembangan Pancasila di era Orde Baru ya. Yang pertama ada Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila pada Orde Baru diresmikan sebagai ideologi negara yang harus dihayati oleh seluruh rakyat Indonesia, menjadi dasar untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini menciptakan keselarasan dalam tujuan pembangunan, namun juga membatasi ruang gerak untuk menyampaikan pendapat yang berbeda. Kemudian yang keduanya, penekanan pada stabilitas. Stabilitas politik dan ekonomi menjadi fokus utama pemerintah, yang menjadikan Pancasila sebagai alat untuk menjaga ketertiban meskipun berdampak positif dalam pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Terdapat kekhawatiran akan pengabaian hak asasi manusia dan kebebasan individu. Yang ketiga ada pembatasan kebebasan berpendapat. Pembatasan kebebasan berpendapat terlihat melalui berbagai kebijakan yang mengontrol media dan pengawasan terhadap aktivitas masyarakat. Hal ini menimbulkan tantangan bagi generasi muda untuk berpikir kritis dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Kemudian kita akan menjelaskan tentang peristiwa pentingnya pada masa Orde Baru inilah, yaitu Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret Presiden 5 Juli 1959 ini menandai perubahan besar dalam perjalanan Pancasila sebagai dasar negara. Dengan keputusan ini, Indonesia kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, menandakan pentingnya stabilitas dalam pemerintah dan perlunya mengutamakan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa.
nilai Pancasila dalam Dekret Presiden 1929. Dekret Presiden 5 Juli 1959 menggarisbawahi nilai-nilai Pancasila yang tetap relevan sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menegakkan keadilan dan persatuan. Yang pertama, ada ketuhanan, mengakui peran penting agama dalam kehidupan masyarakat, menjadi pedoman moral yang mengarahkan tindakan dan sikap warga negara. Bisa kita sebut peran agama ya. Yang kedua, kemanusiaan. Dekret ini menunjukkan komitmen untuk menjaga hak asasi manusia dengan memastikan setiap individu dihargai dan dilindungi, atau bisa disebut hak asasi manusia. Ketiga, persatuan, menegaskan pentingnya persatuan dalam keragaman, mendorong rakyat untuk bersatu demi mencapai tujuan bersama, atau bisa disebut juga kesatuan bangsa. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah Pancasila, khususnya pada masa Orba atau Orde Baru ya, mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara stabilitas dan kebebasan. Generasi muda hari ini harus memahami bahwa nilai-nilai Pancasila seperti persatuan dan keadilan tetap relevan dalam membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis. Dengan menghargai perbedaan, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dialog dan toleransi, sehingga memperkuat identitas bangsa. Relevansinya nilai Pancasila bagi generasi muda saat ini. Pertama, membangun toleransi antar umat beragama. Membangun toleransi antar umat beragama sangat penting di era globalisasi seperti sekarang ini. Dengan menghargai perbedaan keyakinan dan budaya, generasi muda dapat menciptakan lingkungan yang harmonis, yang juga mengedepankan dialog dan kerjasama sesuai dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila. Kemudian memperkuat rasa nasionalisme. Memperkuat rasa nasionalisme di kalangan generasi muda adalah sebuah kunci untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Dengan memahami nilai-nilai Pancasila, generasi muda dapat berkontribusi positif bagi negara, mengingat pentingnya persatuan Indonesia dalam menciptakan stabilitas dan kemajuan di masyarakat. Kesimpulan dan juga harapan yang bisa kita ambil dan juga harapan yang kita bisa taruh ke Indonesia pada saat ini, terutama sebagai generasi muda, ialah memiliki tanggung jawab besar dalam memahami dan meneruskan nilai-nilai Pancasila yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa. Dengan menginternalisasi nilai-nilai tersebut, mereka dapat membangun masa depan yang lebih baik berdasarkan persatuan, keadilan, dan saling menghormati. Mungkin cukup sekian pembawaan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya juga di sini sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.